Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Mengejar Raja Roh. Gemuruh. Bumi bergetar ketika roh pion yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk pasukan gadai roh gelisah pada saat ini. Aliran cahaya ditembakkan dari kedalaman, tanpa berani berhenti sedikitpun. Pion roh ini tidak menghalangi mereka yang bergegas keluar. Namun, di bawah perjuangan sang pembentuk, mereka bisa merasakan tekanan yang mirip dengan Raja Roh dengan cepat menyebar dari kedalaman. Tekanan ini membuat mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Bang! Saat tekanan memancar keluar, raksasa yang mempesona yang tingginya lebih dari 300 meter melangkah keluar dari kedalaman, mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan saat bergerak maju. Bumi terbelah di bawah kakinya saat retakan-retakan yang ganas terus-menerus menjulur. Mengaum, raksasa yang sangat mencolok itu meraung, menyebabkan gelombang suara energi spiritual yang tak tertandingi yang menghancurkan spirit pound yang malang saat mereka memancar keluar. Namun, raksasa itu tidak memberikan sedikitpun perhatian pada mereka karena terkunci pada sosok di depan dan tanpa henti mengejarnya tanpa berpikir untuk menyerah. Sial, petik 2. Melihat Raja Roh yang sama sekali tidak peduli dengan orang lain saat mengejarnya, wajah Mu Chen berubah. Mengapa orang besar itu mengejar kita? Wang Tong dan yang lainnya juga telah menemukan situasi dan langsung menjadi sedikit bingung. Sampai sekarang, kekuatan Raja Roh ini telah meningkat secara dramatis. Tanpa berbicara tentang mereka, bahkan jika Zhao Qingshan dan Su Huang akan menyerang bersama, mereka masih tidak akan bisa menjadi lawannya. Itu datang untukku. Mu Chen menjawab sambil mengepalkan giginya sambil melanjutkan, aku akan memikatnya sendiri. Kalian pergi dulu dan cari tempat yang aman. Petik 2. Itu terlalu berbahaya. Wang Tong, An Ran dan yang lainnya buru-buru berseru. Jika terus mengejar kita seperti itu akhirnya akan mengejar kita. Mu Chen menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada kepanikan yang terlihat di mata hitamnya. Sambil menarik napas panjang, dia menyatakan, mari kita berpisah. Petik 2. Aku akan menemanimu. Luo Li berseru sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Dia sangat tegas dan tumpul. Raja Roh di depan mereka sangat kuat. Jika Mu Chen mencoba menghadapinya sendirian, mungkin akan sangat merepotkan baginya. Karena itu, dia harus ikut dengannya. Mu Chen agak ragu-ragu, sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tidak berusaha memamerkan kemampuannya. Seperti yang sekarang, meskipun Raja Roh tidak bisa dianggap telah sepenuhnya menyeberang dari fase lemah dan baru lahir, tidak perlu diragukan kekuatannya. Jika dia mencoba menghadapinya sendirian, itu akan sangat sulit. Setelah mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gerakan tubuhnya, auman naga bergema keluar saat dia segera menampilkan seni terbang naga. Sosoknya berubah menjadi bayangan naga, dengan cepat menembak ke arah lain yang mirip dengan kilat. Setelah melihat ini, tubuh Luo Li yang indah bergerak dan segera mengikutinya. Kecepatannya tampaknya tidak jauh lebih lambat dari Mu Chen, yang menampilkan Dragon Soaring Art. Mengaum, mengikuti perubahan arah Mu Chen, Raja Roh yang mengejar mereka juga segera merasakannya. Sambil menderu, itu mengejar Mu Chen sekali lagi. Sinar cahaya di depan, raksasa di belakang. Bumi bergetar ketika mereka dengan cepat menghilang dari garis pandang semua orang. Ayo pergi. Wang Tong memandangi sosok Mu Chen dan Luo Li menuju ke kejauhan dan mengepalkan giginya. Segera membalikkan tubuhnya, dia membawa An Ran dan yang lainnya ke arah luar pasukan roh gadai. Sampai sekarang, jika mereka mengikuti sisi Mu Chen, tidak hanya mereka tidak akan berguna sedikitpun, mereka bahkan akan menyeretnya ke bawah. Orang lain juga mengerti, meskipun khawatir dan gelisah, memenuhi mata mereka masih dengan cepat mengikuti Wang Tong dan pergi. Karena Raja Roh mengejar Mu Chen, orang-orang yang lari ketakutan dari arah lain juga memperhatikan ini. Segera setelah itu, mereka secara bertahap berhenti ketika mereka melihat ke arah yang Raja Roh telah tuju dengan mata ragu-ragu. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Roh hanya menuju Mu Chen? Di udara, Zhao Qingshan berkata dengan alisnya berkerut. Sebelumnya, hanya Mu Chen yang memasuki gua bawah tanah. Dia pasti mendapatkan sesuatu di sana, oleh karena itu, membuat Raja Roh mengejarnya. Mu Fengyang menjawab sambil mengepalkan giginya, matanya penuh dengan api amarah. Dia adalah orang yang berpikir memikat masalah untuk Mu Chen. Namun,
siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak hanya tidak dikirim keluar dari perburuan, ia bahkan telah menemukan gua rahasia bawah tanah. Meskipun tidak tahu persis apa yang dilakukan Mu Chen di gua bawah tanah, karena ia mampu membuat Raja Roh tanpa henti mengejarnya tanpa menyerah, bagaimana mungkin benda yang diperolehnya menjadi umum. Berbicara dari titik ini, bukankah dia memberi Mu Chen kesempatan untuk mendapatkan harta? Memikirkan skenario ini, Mu Fengyang sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang harus kita lakukan? Kata Mu Fengyang sambil melihat ke arah Zhao Qingshan. Mereka telah kehilangan lebih dari 10 orang, dan mereka bahkan belum mengeruk sehelai rambut pun. Bagaimana ini bisa membuat mereka menyerah? Mata Zhao Qingshan berbinar, karena dia juga tidak mau pergi tanpa panen sedikit pun. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, dia mengepalkan giginya dan menjawab, mari kita tunggu sebentar, sebelum mengikuti mereka berdua. Mari kita lihat apakah akan ada peluang bagi kita. Jika ada, kami akan serang. Jika tidak ada, kami akan segera mundur. Petik 2. Dia adalah orang yang menentukan, dan jelas bahwa Raja Roh saat ini terlalu kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kesempatan. Jika mereka menyerang dengan gegabah, mereka hanya akan dikirim keluar dari daerah perburuan. Mu Fengyang mengangguk dan melihat ke arah Raja Roh telah pergi. Jika manfaat dari tempat ini diperoleh oleh Mu Chen, dia benar-benar akan depresi sampai muntah darah. Di udara, ke arah lain, Su Huang juga berhenti di jalurnya. Tatapannya menatap ke arah Raja Roh telah pergi, matanya berbinar. Di dalam lapisan gunung, angin kencang bergema ketika dua sosok ditembak oleh. Tanpa sedikit pun berhenti, mereka melesat ke tempat yang jauh. Tidak lama setelah mereka melintas, bumi mulai bergerak, gunung-gunung mulai bergetar, dan barisan gunung mulai runtuh. Di kejauhan, raksasa dengan tinggi lebih dari 300 meter melesat dengan cepat, cahaya spiritual yang menusuk mata membuatnya tampak mirip dengan gumpalan matahari yang terik, membuat beberapa orang tidak dapat langsung menatapnya. Itu meraung dengan marah, menyebabkan beberapa lampu spiritual untuk menembak, menghancurkan gunung. Sambil melakukan itu, ia dengan kejam mengejar dua sosok di depan. Sosoknya raksasa, namun, kecepatannya secepat kilat. Menggunakan kekuatan penuh untuk mengejar mereka, itu bisa secara bertahap mendekati Mu Chen, yang telah menampilkan Dragon Soaring Art. Kecepatannya sangat cepat. Selain itu, ia memiliki persediaan energi spiritual yang tak ada habisnya. Jika kami terus berlari, kami akan menjadi yang pertama yang tidak dapat mempertahankan kecepatan ini. Luo Li melirik roh raja, yang secara bertahap semakin dekat. Matanya serius saat dia melihat Mu Chen. Wajah Mu Chen tenggelam. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Luo Li tidak salah. Raja Roh telah menguncinya. Jelas, itu tidak akan menyerah sampai menyambar pecahan roh kristal kembali dari Mu Chen. Namun, begitu ia merebut kembali pecahan itu, ia akan benar-benar melintas dari fase yang baru lahir. Pada saat itu, bahkan mungkin ahli tahap penyelesaian surgawi sejati tidak akan bisa menahannya. Jika, kebetulan, masih ingin membunuhnya, tidak akan ada yang lebih menyedihkan dari itu. Mata Mu Chen samar-samar berbinar. Sampai sekarang, cara terbaik adalah membunuh Raja Roh di sini. Meskipun Raja Roh sangat kuat, dia tidak dipaksa ke titik di mana dia tidak memiliki metode yang tersisa. Ini awalnya disiapkan untuk He Yao. Karena kamu, bajingan, ingin mengejarku tanpa henti tanpa menyerah, aku akan membiarkan kamu merasakannya terlebih dahulu. Petik 2. Mu Chen juga orang yang menentukan, dan dengan cepat memutuskan keputusannya. Niat dingin muncul di matanya. Memiringkan kepalanya ke arah Luo Li, dia berkata, bisakah kamu menahan bajingan itu sebentar? Baik, Luo Li dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya. Tangannya yang seperti batu giok perlahan menggenggam erat-erat pedang Luo Shen di pinggangnya. Pada sarungnya, sepertinya ada udara beku yang beredar di sekitarnya. Mu Chen tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir tentang Luo Li, karena metode yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat mengerti dengan jelas. Selain itu, ada pedang Luo Shen di tangannya. Itu benar-benar senjata ilahi. Meskipun saat itu dalam keadaan tertutup, dua kata sederhana, senjata ilahi, identik dengan kuat dan kuat. Mu Chen bahkan belum pernah melihat penampilan senjata ilahi sebelumnya. Itu adalah hal yang bahkan akan menyebabkan detak jantung Sovereign berdetak kencang. Setelah keduanya membuat konsensus,
sosok mereka dengan cepat melesat, sebelum turun ke puncak gunung yang jauh. Setelah mendarat, Mu Chen segera menyilangkan kakinya dan duduk. Matanya tertutup rapat, sementara tangannya dengan cepat menciptakan segel. Sementara energi spiritualnya berfluktuasi, segel spiritual terkondensasi dan dengan cepat terbang satu demi satu. Dia ingin mengatur arah spiritual, kata Luoli, sambil menatap Mu Chen. Dari kelihatannya, dia jelas ingin membuat arah spiritual untuk melawan Raja Roh. Namun, Raja Roh di hadapan mereka adalah tirani. Bahkan arah spiritual peringkat 4 akan sulit menyebabkan cedera yang mengancam jiwa. Kecuali, itu adalah arah spiritual peringkat 5. Namun, sampai sekarang, Mu Chen dianggap sebagai master arah spiritual peringkat 4. Menyebarkan arah spiritual peringkat 4 tidaklah sulit baginya. Namun, jika itu adalah arah spiritual peringkat 5, bahkan jika dia telah memahami status arah hati, itu mungkin masih tidak mudah. Semakin tinggi pangkat arah spiritual, semakin rumit itu. Ketika mencapai tingkat tertentu, Heart Array State tidak akan cukup untuk memberikan banyak keuntungan. Bagaimanapun, Heart Array State masih merupakan kondisi yang sangat elemental di mata para master arah spiritual sejati dari Grandmaster dan pangkat ancestral. Visi Luoli melihat ke arah wajah tampan dan luar biasa Mu Chen sebelum memberikan senyum samar. Jika ada yang membandingkan kepercayaan mereka pada Mu Chen, tidak akan ada orang yang memiliki lebih dari dia. Keyakinan ini terakumulasi selama tahun itu bahwa mereka telah hidup bersama di jalan spiritual. Di tempat yang kejam itu, pemuda ini tidak pernah menyerah dari awal sampai akhir. Dia mungkin telah menerima penindasan, dan telah gagal sebelumnya, tetapi dia telah menanggung semua itu. Selain itu, ia menjadi semakin ulet. Pada titik ini, bahkan Luoli yang sombong merasakan kekaguman yang tenang di dalam hatinya. Jika bukan karena Jisuan yang menyayanginya di jalan spiritual, Mu Chen yang biasanya tenang tidak akan repot-repot memulai pembantaian seperti itu, yang membuatnya diusir dari jalan spiritual. Jisuan, tangan seperti giok Luoli perlahan mengepal erat saat kilatan dingin di matanya mengembun. Memikirkan bakatnya, setelah memasuki Akademi Saint Spiritual, dia akan menjadi orang yang paling luar biasa di sana. Dari kelihatannya itu, Mu Chen masih memiliki kesempatan untuk berpegangan tangan dengannya. Pada saat itu akan menjadi pertukaran nyata. Mengaum, raungan terdengar ketika pikiran Luoli masih di tempat lain. Bumi bergetar, dan pegunungan terus bergetar. Di kejauhan, kecemerlangan seperti matahari yang menyengat menyapu. Luoli melihat ke arah Raja Roh yang masuk, sebelum menembaki Mu Chen, yang telah menutup matanya dan sedang mempersiapkan arah spiritual. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba mencengkeram pedang panjang di pinggangnya dengan erat. Dengan ketukan lembut kakinya yang seperti batu giok, sosoknya yang cantik melesat maju dalam sekejap, dan muncul di udara. Kamu harus berhenti. Petik 2. Mata Luoli yang jernih dan jernih mencerminkan gambar raksasa saat suara jernih dan dingin bergema di bentangan dunia ini, sambil membawa pedang Qi yang cepat dan ganas yang secara bertahap terkondensasi bersama. Raja Roh tidak memiliki kecerdasan apapun, dan tentu saja tidak dapat memahami kata-katanya. Itu melihat sosok lemah yang menghalangi jalannya. Sambil meraung, telapak tangan raksasa telah membawa cahaya spiritual yang menghapuskan langit saat itu dengan kekerasan menepuk Luoli dengan marah. Niat mengerikan melintas melewati wajah Luoli yang indah. Mata jernih dan jernih itu tumbuh semakin tajam. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju. Dengan gemetar tangan seperti giok, pedang panjang hitam di tangannya langsung terhunus. Cincin, suara jernih terdengar, saat seluruh bentangan dunia bergema dengan deru pedang yang terhunus. Pedang Qi biru langit menembus langit dan bergegas ke langit seolah ingin menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bang! Pedang Qi itu dengan keras menembak ke arah telapak tangan raksasa yang dengan marah menepuk-nepuk, menyebabkan suara logam berdering. Di kejauhan, Zhao Qingshan, Su Huang dan yang lainnya yang mengejar mereka menatap dengan tercengang saat Raja Roh dikirim terbang. Puncak gunung hancur berantakan saat terbang mundur. Mereka semua menghirup udara dingin ketika mereka menatap kaget pada pemandangan di depan mereka, di mana seorang wanita muda mengenakan gaun hitam pekat berdiri di udara. Di tangannya adalah pedang panjang, beriak dengan fluktuasi lemah saat itu perlahan memancar keluar. Itu adalah adegan yang mengejutkan semua orang. Mata hati, ledakan, Raja Roh raksasa dikirim untuk menghancurkan. Ketika kaki raksasanya turun ke tanah, seluruh bumi,
dan juga pegunungan, dengan keras bergetar beberapa kali pada saat itu juga. Namun, Raja Roh dengan cepat menstabilkan tubuhnya saat mulai merasakan kemarahan. Kecemerlangan di sekitar tubuh raksasa tumbuh semakin tebal saat kecemerlangan menyelimuti seluruh pegunungan. Mengaum, sementara itu meraung, itu mengepalkan tangan raksasa itu. Energi spiritual yang menghapuskan langit menyatu, berubah menjadi badai. Dengan tepukan telapak tangannya yang raksasa, sebuah balok energi spiritual, yang lebarnya sekitar 100 kaki, menghancurkan cakrawala, sebelum dengan kekerasan ia menabrak sosok yang ramping dan cantik. Raja Roh tidak tahu seni spiritual, namun, ia memiliki energi spiritual yang tak terbatas yang bahkan sulit untuk dibandingkan dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Dengan energi spiritual yang kuat ini menjadi tamengnya, letusan kekuatan dari setiap gerakan dengan mudah dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Ketika energi spiritual menghancurkan cakrawala, pegunungan di bawahnya hancur hingga celah raksasa terbentuk. Puncak dan puncak gunung di sepanjang sisi terus pecah dan meledak. Zhao Qingshan, Su Huang, Mu Feng Yang dan sisanya yang bergegas dari kejauhan merasakan jantung berdebar di hati mereka. Kekuatan Raja Roh benar-benar jauh lebih tirani dari sebelumnya. Tidak heran mengapa tidak ada yang punya ide untuk bertarung dengan Raja Roh beberapa tahun terakhir ini. Ternyata yang dewasa, secara tak terduga, bahkan lebih menakutkan. Tangan seperti giok Luoli mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Gadis itu dengan lembut menghembuskan udara ke mulut saat dadanya yang indah bangkit dan jatuh. Rasa dingin yang mirip es membekukan matanya yang jernih saat jarinya yang seperti batu giok berlari melintasi tubuh pedang, menyebabkan warna merah gelap muncul di permukaan. Berdengung, warna merah gelap yang dioleskan dengan cepat diserap oleh tubuh pedang. Detik berikutnya, pedang panjang yang berdesir dengan fluktuasi cahaya biru mulai memancarkan suara dengung samar. Jejak kecil fluktuasi berair mulai muncul di ujung tajam pedang. Ini menyebabkannya terlihat mirip dengan pedang panjang yang terbuat dari ombak, terlihat sangat misterius. Seni pedang Luo Shen, pedang transformasi air Luo. Petik 2. Pedang Luo Shen di tangan Luoli bergetar samar saat ujung pedang menari. Mirip dengan bunga pedang yang kompleks, energi spiritual yang kuat meletus seperti gelombang, sebelum dia dengan marah menebas. Suara mendesing. Saat dia menebas, pedang biru menyala melolong. Itu berubah menjadi sungai cahaya pedang raksasa yang panjangnya 100 kaki. Sungai melonjak ke depan, mirip dengan naga biru yang berputar di atas Luoli di langit. Air sungai yang tampak lembut, dipenuhi dengan pedang ki yang padat. Setelah sungai cahaya pedang benar-benar terbentuk, itu meledak secara eksplosif, menghancurkan secara langsung terhadap sinar energi spiritual yang masuk. Bang! Sebuah suara raksasa terdengar di langit ketika energi spiritual berserk, serta pedang ki yang cepat dan ganas, menyapu, mengubah seluruh pegunungan menjadi keadaan petaka dan kekacauan total. Sosok cantik Luoli sedikit gemetar saat dia dikirim kembali 2 langkah. Namun, longsword di tangannya yang seperti giok tidak memiliki tingkat relaksasi sedikitpun. Mata indahnya menatap Raja Roh raksasa, bahkan tanpa setengah niat untuk mundur. Raja Roh dengan marah mengaum. 2 serangannya diblokir oleh sosok di depannya yang mirip dengan semut. Ini menyebabkannya memasuki kondisi yang lebih mengamuk, ingin menepuk sosok di depannya menjadi debu. Di bawah amarahnya, ia melangkah keluar lagi, menyebabkan bumi bergerak dan gunung-gunung bergetar. Itu menyerang tidak menentu, mirip dengan badai meletus dan menyapu. Menghadapi serangannya, wanita muda itu menggenggam pedang panjangnya. Tanpa sedikit pun tanda menyerah, pedang ki bergegas menuju langit, menghalangi serangan yang masuk. Zhao Qingshan dan yang lainnya menyaksikan tontonan ini terungkap dari kejauhan, ketika berada dalam keadaan linglung, sebelum merasakan hawa dingin menusuk punggung mereka. Meskipun serangan Luoli dimaksudkan untuk bertahan, bisa bertahan sampai sekarang di bawah serangan Raja Roh, bukankah itu juga semacam keberanian? Karena titik ini, jika posisinya ditukar dengan salah satu dari mereka, tidak satupun dari mereka akan mampu mencapai itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis muda yang selalu berdiri diam di samping sisi Mu Chen, selain penampilan dan temperamennya yang benar-benar menakjubkan, akan benar-benar memiliki kekuatan yang akan membuat orang tertegun. Sungguh tangguh. Petik 2. Tidak bisa menahan diri, Su Huang dengan lembut menghela nafas saat tatapannya menjadi rumit. Di sampingnya, Su Qingqing juga sedikit menggigit bibirnya. Dia menatap gadis muda yang terus memiliki temperamen yang luar biasa di bawah serangan Raja Roh, yang bahkan membuat orang lain merasa terkejut.
Kecemburuan dan kekesalan, yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Dibandingkan dengan yang terakhir, dia benar-benar terlihat lebih rendah darinya. Namun, masih terlalu sulit baginya untuk menangkis Raja Roh sendirian. Area yang bisa dia pertahankan semakin kecil. Dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama. Pembelaannya akan gagal. Su Huang menatap tempat di kejauhan. Di puncak gunung di sana, sosok yang duduk samar-samar terlihat di sana. Hal ini menyebabkan matanya sedikit menyipit. Apakah itu Mu Chen? Apa yang dia persiapkan? Mungkinkah mereka berdua benar-benar ingin berurusan dengan Raja Roh ini? Namun, apakah itu mungkin? Meskipun Mu Chen tidak sederhana, kekuatannya, setelah semua, di tahap transformasi kuasi surgawi. Su Huang menatap sosok itu saat dahinya mulai berkerut. Saat Luoli menahan langkah Raja Roh, Mu Chen benar-benar diblokir dari gangguan dunia luar. Pikirannya telah berubah ketika segel spiritual terus mengembun di sekitar tubuhnya. Namun, jumlah segel spiritual secara bertahap mulai berkurang dalam kecepatan saat dia mencapai sekitar 150 segel spiritual. Menurut nomor itu, sebagian besar Master Arai Spiritual peringkat 4 mampu menyingkat 100 hingga 200 segel spiritual. Begitu seseorang mampu menembus 200 segel spiritual, orang itu akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi Master Arai Spiritual peringkat 5. Secara alami, itu tidak berarti bahwa Master Arai Spiritual yang mampu mengembun segel spiritual cukup mampu mengatur arai spiritual. Stempel spiritual adalah hal yang sangat rumit. Segel spiritual hanya dasar pembentukan struktur arai spiritual. Bagaimana seseorang dengan sempurna menciptakan hubungan rumit yang misterius antara segel spiritual ini dan membuat mereka menembakkan kekuatan terbesar dan terkuat mereka akan menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Master Arai Spiritual. Para Master Arai Spiritual dari pangkat ancestral bisa dengan santai mengatur arai spiritual yang mungkin terbentuk dari puluhan ribu segel spiritual. Dengan tingkat kerumitan itu, bahkan seorang ahli tingkat sovereign, dengan bakat dalam arai spiritual, serta latihan selama bertahun-tahun, tidak akan dapat mengaturnya dengan baik. Secara alami, sampai sekarang, Mu Chen jauh dari dianggap sebagai peringkat leluhur. Di jalan menjadi Master Arai Spiritual, dia jelas masih pada tahap awal perjalanannya. Saat ini dia masih perlu merenungkan bagaimana menyelesaikan situasi di hadapan dirinya sendiri. Adapun 150 segel spiritual ini, mereka jelas tidak dapat mendukung arai spiritual yang dia perlu mengatur. Dia mengambil napas dalam-dalam di hatinya, secara bertahap membuat pikirannya tenang. Kesadarannya benar-benar tenggelam ke dalam Heart Arai State. Sampai sekarang, Mu Chen sudah menguasai negara arai jantung ke titik kesempurnaan. Menurut perkiraannya, tingkat Heart Arai State-nya harus dianggap sebagai Heart Arai State tingkat tinggi. Karena memasuki keadaan seperti ini, pemandangan dari dunia luar tampaknya tercermin dalam hatinya. Ini membuatnya merasa sepertinya ia telah mencapai tingkat penguasaan yang sempurna dalam ketenangan dan ketenangan mutlak ini. Namun, setelah peningkatan kekuatannya, serta peningkatan tingkat arai spiritual yang diatur, manfaat yang dibawa oleh negara juga secara bertahap melemah. Mu Chen tahu bahwa orang-orang yang telah mencapai Master Arai Spiritual peringkat 3 akan memiliki kesempatan untuk memahami negara Heart Arai. Namun, kondisi seperti ini mungkin hanya dianggap sebagai keadaan kelas rendah di mata para Master Arai Spiritual peringkat leluhur. Namun, meskipun Heart Arai State mungkin bukan kelas tinggi, itu adalah semacam fondasi. Master Arai Spiritual yang mampu menguasai negara Heart Arai ke tingkat yang lebih tinggi kemudian akan dapat memahami keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Ketika Mu Chen tenggelam lebih dalam ke negara arai spiritual, pikirannya tampaknya terkelupas dari tubuhnya, saat ia fokus pada kondensasi segel spiritual. Dia bisa merasakan fluktuasi samar dari energi spiritual di dalam, serta hubungan samar yang sangat sulit bagi orang lain untuk dideteksi. Dengan pikiran samar tentang pikirannya, dia bisa melihat energi spiritual kental diam-diam hancur dan berkibar. Namun, tanpa menunggu energi spiritual untuk menghilang, dengan pikiran lain, energi spiritual yang menghilang mulai mengembun dan membentuk menjadi segel spiritual. Selain itu, sepertinya formasi kali ini bahkan lebih kental. Selain itu, ada beberapa kelebihan energi spiritual yang mulai sedikit bocor. Segel spiritual yang telah terbentuk di sekitar tubuh Mu Chen mulai menghilang. Sementara menghilang, segel spiritual mulai merekondensasi dan terbentuk. Formasi, disipasi, formasi, disipasi.
Tampaknya itu membentuk siklus yang sempurna. Di bawah siklus semacam ini, tidak ada konsumsi energi spiritual yang tidak diinginkan. Sebaliknya, jumlah segel spiritual yang hadir mulai dengan diam-diam meningkat. Pada saat yang sama, perubahan yang sangat besar muncul dalam energi spiritual yang telah mengembun untuk membentuk segel spiritual. Kondisi mental Mu Chen setenang dan setenang air. Dia tampaknya telah tenggelam dalam siklus disipasi kondensasi ini. Ini berlanjut untuk beberapa waktu. Di bawah kondisi mental yang tidak memiliki sedikit pun riak, tampaknya ada penampakan tetesan air yang menetes ke bawah, menciptakan cincin dan cincin riak. Dalam kedalaman pikirannya, tampaknya ada beberapa gelombang. Tampaknya ada objek seperti mata yang berkedip perlahan karena riak, dan tampaknya membuka matanya. Pada saat mata tak kasat mata terbuka, segudang makhluk hidup di bawah hamparan dunia ini muncul di jantung Mu Chen. Maju cepat ke pertarungan antara Luo Li dan Raja Roh. Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya diam-diam menonton dari kejauhan. Pemandangan hijau yang menyenangkan di kejauhan, energi spiritual dunia yang bergelombang. Mata tak kasat mata itu memeriksa dunia, dan segala sesuatu tampak sangat misterius dan aneh baginya. Ini mata hati. Suara bergumam tampaknya berdering di dalam hati Mu Chen saat riak menghilang. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka, murid-murid hitam itu muncul sangat dalam dan muskil. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menyentuh kondisi ini untuk sementara, dan tidak bisa mempertahankannya lama. Karena itu, ia harus memahami durasi waktu yang singkat ini. Tangannya tiba-tiba bersatu membentuk segel ketika segel spiritual di sekitar tubuhnya hancur, sepertinya, pada saat yang sama. Energi spiritual berdesir ketika segel spiritual terkondensasi dan terbentuk hampir secara instan. Dalam rentang singkat dari sejumlah napas, cahaya meletus dari sekitar tubuh Mu Chen. Jumlah segel spiritual secara instan melebihi 200. The obstruseness dari mata Mu Chen menjadi semakin tebal. Dengan lambaian lengan bajunya, ratusan segel spiritual bergegas menuju langit, menggerakkan udara saat mereka berasimilasi dengan dunia. Pada saat berikutnya, energi spiritual dari hamparan dunia ini langsung berubah mengamuk. Semua orang bisa melihat, sampai sekarang, arai bercahaya raksasa yang tak tertandingi perlahan-lahan terbentuk di depan Mu Chen. Pada saat berikutnya, badai energi spiritual tampaknya bertiup dalam bentangan dunia ini. Energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang bertemu untuk membentuk sungai bercahaya, mengalir tanpa henti dan mengembun menuju arai bercahaya raksasa. Itu arai spiritual. Di kejauhan, Su Huan, Zhao Qingshan dan yang lainnya memandang ke arah arai spiritual yang sangat besar. Sentakan melanda hati mereka saat syok. Meletus dari mata mereka. Arai spiritual yang memiliki pengaruh dan kekuatan seperti itu setidaknya adalah arai spiritual peringkat 5. Mungkinkah Mu Chen saat ini benar-benar dapat mengatur arai spiritual dari peringkat seperti itu? Bagaimana mungkin? Might of Twin Lotus. Saat susunan cahaya raksasa di udara perlahan-lahan terbentuk, sinar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak secara eksplosif. Setelah saling menenun dan mengambil bentuk, mereka membentuk garis besar diagram arai yang sangat besar dan rumit. Bang! Bang! Energi spiritual dalam bentangan dunia ini berubah menjadi pemberontak, ketika energi spiritual meletus mirip dengan garis-garis cahaya, mengalir tanpa henti dan mengalir ke arai spiritual. Di depan, Raja Roh, yang mengandalkan serangannya yang gila dan keras untuk memaksa Luo Li yang membela untuk mundur dengan tiba-tiba melihat arai spiritual raksasa dari langit di depannya. Karena itu dibentuk oleh konvergensi energi spiritual dunia, secara alami sangat sensitif terhadap pertemuan energi spiritual raksasa. Dari arai spiritual, itu bisa merasakan kekuatan yang sangat mencengangkan di dalamnya. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Mengaum. Sambil meraung, ia meraih batu raksasa berukuran ratusan meter. Energi spiritual menyelimuti batu itu, sebelum Raja Roh dengan keras melemparkannya, menembaknya ke arah susunan cahaya yang secara bertahap mulai terbentuk dalam upaya untuk menghancurkannya. Desir. Namun, tepat saat batu raksasa itu dilempar, pedang bercahaya biru raksasa melolong. Itu berlanjut untuk memotong batu raksasa ke atas, mentransformasikannya menjadi batu pecah yang menghancurkan langit saat mereka jatuh. Raja Roh dengan marah mengaum. Itu mengipasi telapak tangannya yang raksasa sekali lagi, membawa energi spiritual yang menakutkan ketika dengan keras menabrak gadis muda yang menghalangi semuanya, bersama dengan sedikit belas kasihan. Di bawah serangan mengamuknya,
pedang bercahaya di sekitar tubuh Luo Li berangsur-angsur menyusut, karena jelas itu benar-benar ditekan. Di tangan seperti batu giok yang erat memegang pedang panjang, darah segar mulai mengalir keluar. Namun, dia dengan kuat menggigit bibirnya, menolak untuk membiarkan Raja Roh lewat padanya. Bagaimana bisa memblokir serangan Raja Roh yang menakutkan dengan diri sendiri menjadi hal yang mudah, bahkan dengan senjata ilahi seperti pedang Luo Shen di tangannya. Namun, bagaimanapun, itu masih dalam kondisi tertutup. Namun, terlepas dari segalanya, dia tidak akan pernah mundur, karena Mu Chen ada di belakangnya. Arusnya jelas tidak bisa gelisah atau terganggu. Mengaum, Raja Roh dengan marah meraung saat serangannya menjadi semakin tidak menentu. Pedang cahaya yang menyelimuti tubuh Luo Li secara bertahap menjadi terlatih-tatih di ambang kehancuran. Di langit di belakangnya, susunan cahaya menjadi lebih terang. Menyusul penyelesaian bertahap dari diagram, arai spiritual perlahan terbentuk. Dari kelihatannya, sepertinya lotus hitam raksasa. Apakah itu arai spiritual iblis lotus pembantaian? Setelah melihat arai spiritual ini yang tidak dianggap asing, dahi Su Huang dan yang lainnya berkerut. Mereka secara alami tahu bahwa Mu Chen telah menggunakan arai ini dalam pertukarannya dengan Li Xuantong. Meskipun itu tangguh, itu, tampaknya, masih arai spiritual peringkat 4. Namun, bagaimana itu bisa memiliki prestise dan kekuatan seperti itu? Jika itu adalah arai spiritual peringkat 4, jelas akan sangat bodoh untuk menggunakannya untuk berurusan dengan Raja Roh ini. Tidak, mata Su Huang tiba-tiba menyipit, ketika dia bisa melihat garis bercahaya lain di samping arai teratai hitam yang sudah terbentuk. Tanpa diduga, itu adalah teratai hitam raksasa lain. Tanpa diduga, arai spiritual ini memiliki 2 teratai hitam. Meskipun dari penampilannya, itu hanya teratai hitam. Namun, kekuatan dan kekuatannya memiliki perubahan besar. Meskipun Su Huan bukan master arai spiritual, dia bisa merasakan bahwa arai spiritual saat ini benar-benar sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan arai spiritual setan lotus spiritual iblis. Tidak heran, arai spiritual yang ditampilkan orang ini sebelumnya tidak lengkap, pikir Su Huang. Secara alami, dia tidak menganggap bahwa arai spiritual ini diciptakan oleh Mu Chen. Dia sangat jelas bahwa kemampuan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki Mu Chen. Oleh karena itu, hanya ada satu alasan, yaitu bahwa arai spiritual yang Mu Chen tunjukkan sebelumnya, tidak lengkap. 2 teratai hitam perlahan-lahan berputar di udara, karena seluruh bentangan dunia tampak menjadi jauh lebih gelap dan lebih dalam, dengan angin kencang tiba-tiba meletus. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat arai spiritual iblis lotus iblis yang terbentuk, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam, meludahkan gumpalan udara putih. Mengikuti kedalamannya yang semakin dalam dalam pencapaiannya di arai spiritual, perasaan dan pemahamannya tentang pembantaian arai spiritual setan iblis jelas telah tumbuh lebih dalam. Jika tidak, dia tidak akan berani mencoba menggunakannya dalam situasi seperti ini. Sampai sekarang, dia sudah berhasil merasakan kedalaman arai spiritual yang dulunya misterius dan tak terduga di matanya. Menurut perkiraannya, arai spiritual iblis lotus iblis pembantaian harus memiliki 4 bagian. Jika dia bisa menyelesaikan seluruh formasi, seharusnya ada 4 lotus hitam yang muncul. Secara alami, bentuk arai spiritual iblis lotus pembantaian iblis itu, mungkin arai spiritual tingkat 7. Mungkin akan cukup menakutkan untuk menakuti orang. Bahkan ahli tahap penyelesaian surgawi akan berubah menjadi debu di bawah arai spiritual dari peringkat itu. Mu Chen saat ini masih tidak memiliki kemampuan untuk mencapai level itu. Bahkan lotus hitam kedua yang dia kentalkan adalah karena dia menyentuh keadaan, mata hati, secara kebetulan. Oleh karena itu, ingin keempat lotus muncul jelas perlu waktu. Luo Li. Petik 2. Murid Mu Chen yang tampaknya mencerminkan citra 2 teratai hitam memandang ke arah Raja Roh yang berserking. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia dengan lembut berbicara. Setelah mendengar suara Mu Chen, Luo Li sedikit mengangguk kepalanya yang cantik sebelum sosok yang dicintainya dengan cepat mundur. Mendarat di samping Mu Chen, tangannya masih memegang pedang panjangnya, mengambil tindakan pencegahan, sambil menatap Raja Roh. Mengaum. Setelah kehilangan halangan, Raja Roh memutar matanya, berkilauan dengan cemerlang, di Mu Chen. Tanpa tingkat keraguan sedikit pun, itu segera melangkah maju dengan gerakan bumi dan gunung yang bergetar. Saat ia dengan marah melangkahi tanah, sosoknya bergegas menuju cakrawala, mirip dengan meteor yang bersinar. Membawa kekuatan dampak yang menakutkan,
itu tiba di hadapan Mu Chen. Bang! Gemuruh. Di bawah dampaknya, puncak gunung tempat Mu Chen dan Luoli berdiri runtuh, dan bumi di sekitarnya runtuh. Ekspresi Mu Chen tetap acuh tak acuh. Dengan pergantian segel tangannya, dua teratai hitam raksasa di udara tiba-tiba saling berhadapan. Energi spiritual secara tak terduga terkondensasi di dalam pusat lotus sebelum mereka meletus. Bang! Dua pilar energi spiritual yang bersinar yang tampaknya hampir secara fisik bertubrukan pada saat yang sama. Namun, tidak ada penolakan atau ledakan. Sebaliknya, mereka dengan cepat menyatu. Dalam rentang napas pendek, kecemerlangan memudar. Bahkan arai spiritual raksasa telah sedikit menghilang. Sementara ini terjadi, sebuah teratai bercahaya besar 3 meter muncul. Meskipun teratai bercahaya ini tidak besar, fluktuasi yang terpancar darinya sangat menakutkan. Teratai bercahaya berkontraksi dan melebar, mirip dengan detak jantung, sambil mengeluarkan sensasi setan dan aneh. Mu Chen melihat setan setinggi 3 meter dan lotus bercahaya aneh. Dengan jentikan jarinya, lotus yang bersinar itu meledak dengan eksplosif. Membuat seberkas cahaya saat bepergian, itu bergegas menuju meteor berseri-seri raksasa yang menuju ke arah Mu Chen. Kecepatan keduanya sangat cepat. Dalam rentang waktu singkat dari beberapa napas, mereka akan bertabrakan tinggi di langit. Namun, pada saat mereka akan bertabrakan, senyum dingin naik dari sudut mulut Mu Chen saat telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Ledakan, meteor yang bersinar yang telah diubah Raja Roh menjadi tiba-tiba, dengan intens, bergetar. Di dalam tubuh Raja Roh, sepertinya ada api hitam gelap yang mulai menyala saat berkeliaran. Api hitam itu tidak tebal. Namun, dengan tubuh Raja Roh yang dipenuhi dengan energi spiritual, itu menciptakan keributan yang cukup besar. Ketika api hitam bergerak, itu mulai menyala terus-menerus dan membakar energi spiritual. Ini adalah benjolan api hitam yang telah ditempatkan Mu Chen diam-diam ke dalam roh kristal. Ketika Raja Roh telah melahapnya ke dalam tubuhnya, itu juga melahap api hitam. Meskipun Raja Roh memiliki energi spiritual yang tak terbatas, dan api hitam ini tidak mampu melakukan salahnya, itu memberi Mu Chen keuntungan dalam pertempuran ini. Memang, seperti apa yang diharapkan Mu Chen, api hitam dengan cepat memusnahkan aliran energi spiritual yang tak berujung. Namun, kecemerlangan yang mencolok di sekitar tubuh roh Raja masih berubah redup untuk sesaat. Pada saat inilah teratai setan dan aneh menembak dengan keras ke arah dada Raja Roh. Bang! Suara raksasa dan jernih bergema di seluruh dunia saat energi spiritual tersapu gelombang. Badai energi spiritual tampaknya telah meletus di bentangan dunia ini, ketika batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara, sebelum dihancurkan menjadi debu. Tubuh raksasa Raja Roh melesat ke belakang, ke kejauhan, di bawah tatapan ketakutan beberapa orang, sebelum menghantam tanah dengan keras. Seluruh pegunungan bergetar saat ini, karena sejumlah puncak gunung di kejauhan hancur sampai mereka menjadi tanah datar. Tubuh raksasa Raja Roh ada di dalam reruntuhan. Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka. Setelah dihancurkan secara langsung oleh arai spiritual yang begitu hebat, bahkan Raja Roh tidak bisa mengabaikan kerusakan seperti itu, kan? Di bawah tatapan penuh perhatian mereka, barisan pegunungan yang jauh mulai bergetar lagi. Di dalam debu yang menutupi langit, sesosok raksasa mulai terhuyung dan berdiri. Masih hidup, getaran mengguncang hati mereka, namun, ada beberapa hal yang tidak terduga di dalam mereka. Mu Chen berdiri di puncak gunung dan mengarahkan pandangannya pada sosok raksasa di kejauhan yang berdiri di dalam debu yang mengotori langit. Namun, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi pada wajah tampan dan luar biasa itu ketika dia diam-diam terus menontonnya. Saat debu perlahan-lahan berhamburan, roh Raja muncul kembali. Namun, sampai sekarang, itu tidak memiliki keberanian dan perasaan kuat seperti sebelumnya. Di dadanya ada lubang sepanjang 1 kaki, sementara sekitarnya dipenuhi retakan. Retak itu tampaknya merayap lebih dari separuh tubuhnya. Bahkan ada satu retakan yang memanjang dari dadanya sampai ke kristal yang tajam di dahinya. Su Huang dan yang lainnya juga melihat tontonan ini, dan tidak bisa mengendalikan diri, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Teror bahkan melintas di mata Mu Fengyang, karena tidak ada yang bisa berpikir bahwa Mu Chen benar-benar dapat melukai Raja Roh sedemikian. Rupa, ledakan, Raja Roh menghadap ke langit dan meraung, karena bisa merasakan luka berat yang dideritanya. Energi spiritual dengan cepat melarikan diri darinya.
Meskipun tidak memiliki organ indera untuk merasakan sakit, energi roh yang melarikan diri membuatnya merasa marah dan marah. Bumi bergetar lagi ketika tiba-tiba melaju maju dengan gaya mengamuk. Targetnya, tentu saja, Mu Chen. Melihat Raja Roh yang agresif dan sombong bergegas, dahi Mu Chen sedikit berkerut. Meskipun yang terakhir menderita luka serius, harimau yang terluka masih berbahaya. Terlepas dari apapun yang terjadi, roh raja masih merupakan keberadaan yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Jika bukan karena api hitam yang dia sembunyikan di dalam tubuh Raja Roh yang telah melakukan pekerjaan ajaib, Mu Chen mungkin tidak akan bisa melukai itu sedemikian rupa. Dia dengan erat mengepalkan tangannya saat energi spiritual terbakar dengan api hitam meletus dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, tangan yang dingin dan seperti batu giok memegangnya. Luo Li memberinya senyum tipis, sebelum berbicara dengan suara lembut, bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan ini? Dia bisa melihat bahwa konsumsi Mu Chen saat ini sangat besar. Meskipun Raja Roh telah menderita luka serius, serangan sebelum kematiannya juga akan sangat menakutkan. Dalam kasusnya, dia lebih cocok untuk menyelesaikannya daripada Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen berhenti sebentar, sebelum tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Luo Li mulai berjalan perlahan ke depan. Tangannya yang seperti batu giok yang mencengkeram Luo Shen Suot perlahan-lahan bangkit, menunjuk ke arah Raja Roh yang masuk. Di dalam mata yang indah itu, bayangan yang cepat dan ganas terkondensasi di dalam. Mu Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual dari wilayah dunia ini sedang melarikan diri dan tersebar, karena tidak mampu menahan pedang Qi yang memancar dari tubuh pedang Luo Li. Pedang Qi ini bahkan membuat jantung Mu Chen berdebar dan melompat. Melihat wajah yang indah, halus dan benar-benar indah yang mirip dengan barang pecah belah, sedikit kekenyalan di wajahnya tumbuh sedikit lebih. Luo Li telah merencanakan untuk menghancurkan Raja Roh di depan matanya. Membunuh Raja Roh. Pedang Qi yang mirip dengan gelombang bergelombang di seluruh dunia ini. Pedang Qi ini tidak terlalu deras, tidak ganas, namun memberi orang perasaan berdebar-debar, seolah-olah mereka akan dipotong-potong jika ada yang bergerak 1 inci. Mu Chen menatap heran pada gadis di depannya. Kekuatan Luo Li agak melebihi harapannya. Namun, setelah memikirkannya, dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Bakat Luo Li tidak kurang dari miliknya. Selain itu, dia lebih didedikasikan untuk pelatihan daripada dia. Jika bukan karena dia memiliki kemampuan master arah spiritual, dia benar-benar tidak akan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia bisa benar-benar menekan Luo Li dalam pertarungan nyata. Mata Luo Li terkunci erat pada Raja Roh yang secara eksplosif menembak ke arah mereka. Pada saat ini, tanpa diduga, matanya mulai perlahan menutup. Detik berikutnya, longsword di tangannya tiba-tiba menebas. Saat pedangnya menebas, bumi di depannya tiba-tiba terbelah. The Sword Qi secara tak menentu mengembun di sekitar longsword. Dalam rentang pendek beberapa napas, semua pedang Qi telah mengembun ke tepi pedang. Tepi pedang berdesir dan bergelombang, membuat pedang panjang terlihat seperti dibuat oleh gelombang. Detik berikutnya, sinar cahaya biru tiba-tiba menyapu. Sinar biru terang begitu cepat sehingga mata telanjang seseorang tidak akan bisa menangkapnya. Semua orang hanya bisa melihat sinar pemotretan lewat, sebelum mendengar ledakan sonik yang memenuhi langit. Bahkan udara pun terbelah menjadi 2. Di tengah, tampaknya ada pedang Qi bergelombang yang tersisa, menyebabkan udara terpisah, tidak dapat melebur kembali. Suhu bentangan dunia itu tampak langsung turun pada saat ini. Mata Mu Chen tiba-tiba menyipit, pori-pori di seluruh tubuhnya menegang ketika pedang Luo Li menebas. Ini adalah reaksi yang akan terjadi ketika dia dihadapkan dengan sensasi yang sangat berbahaya. Tebasan Luo Li tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan menakutkan yang terkandung di bawah ketenangan akan membuat orang lain merasa ngeri. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sinar cahaya biru yang dibentuk oleh pedang Qi terkondensasi ke titik puncak, yang telah menebas tubuh Raja Roh, sebelum melewatinya. Barisan gunung di kejauhan itu berturut-turut dibagi menjadi 2. Area-area yang terbelah sangat mengkilap dan reflektif seperti cermin. Barisan gunung yang setidaknya 1000 kaki panjang diam-diam diiris. Bang! Gemuruh. Raja Roh raksasa masih dengan kasar bergegas menuju Mu Chen dan Luo Li, seolah-olah tidak menerima sedikit pun kerusakan. Bayangan pucat muncul di wajah Luo Li. Sosoknya yang dicintai dengan lemah gemetar, sebelum sebuah tangan datang dari belakang memegang pinggangnya. Memiringkan kepalanya, dia mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen.
Mu Chen menarik tangan kanannya dan melihat noda darah yang ada. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya saat dia membersihkan noda darah. Merasa tak berdaya, dia berkata kepadanya, "Mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu untuk ini? Aku bisa menyelesaikan ini." Petik 2. Luo Li tersenyum, namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap Mu Chen, yang sedang menatapnya dengan sayang. Mereka berdua tampaknya tidak peduli tentang Raja Roh yang bergegas. Dalam sekejap, Raja Roh sudah tiba. Namun, tepat saat hendak melakukan kontak dengan puncak gunung tempat mereka berada, tubuh raksasa itu tiba-tiba terbelah. Berubah menjadi dua bagian, mereka bergemuruh ketika mereka jatuh ke samping, menyebabkan puncak gunung di bawah rata dengan tanah yang rata. Saat asap dan debu memenuhi langit, goncangan bumi perlahan berhenti. Mata Mu Chen menatap acuh tak acuh pada Raja Roh yang telah terbelah. Tubuh Split yang terakhir dengan cepat berubah menjadi kristal, sementara dengan cepat menyusut pada saat yang sama. Setelah beberapa napas pendek, Raja Roh raksasa telah berubah menjadi dua rumpun matahari yang membakar, menerangi seluruh bentangan dunia. Energi spiritual yang mengerikan memancar dari dalam dua bagian, dan orang dapat dengan samar-samar melihat bahwa belahan kristal roh yang ada adalah yang sebelumnya dimakan oleh Raja Roh. Selain itu, warna ungu telah berubah menjadi lebih gelap, dengan energi spiritual di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Ini adalah cahaya spiritual, namun, menyebutnya roh kristal jelas lebih cocok. Zhao Qingshan dan yang lainnya di kejauhan telah mendapatkan kembali kejelasan mereka, karena kecemerlangannya yang mencolok mata. Setelah melakukannya, mereka menatap dengan terkejut pada dua kecemerlangan menusuk mata saat keserakahan yang tak terkendali meletus di dalam mata mereka. Ini adalah cahaya spiritual di pangkat Raja Roh. Jika mereka bisa mendapatkan itu, pemberdayaan spiritual mereka kali ini pasti akan sangat sempurna. Mereka bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Mata kedua Zhao Qingshan dan Mu Fengyang memerah saat mereka saling memandang. Dengan mengepalkan gigi mereka, mereka tiba-tiba menembak. Pada saat ini, kecerdasan mereka tampaknya telah menurun. Meskipun Mu Chen dan Luo Li tangguh, pertempuran pahit sebelumnya jelas telah membuat mereka melemah sekarang. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Tatapan Su Huang sedikit bergetar saat dia melihat kecemerlangan yang mencolok mata. Namun, pada akhirnya, dia hanya menghela nafas lembut dan tidak melakukan tindakan apapun, sebelum menembak Zhao Qingshan dan Mu Fengyang dengan dingin. Dia bisa dianggap telah berinteraksi dengan Mu Chen sebelumnya, dan tahu betapa sulitnya untuk berurusan dengan pemuda ini. Karena itu, seperti untuk dua orang ini yang ingin merebut barang-barang di tangannya, Su Huang tidak menganggap itu adalah keputusan yang cerdas. Meskipun konsumsi Mu Chen dan Luo Li untuk energi spiritual mungkin sangat besar, dengan karakter Mu Chen, Su Huang sama sekali tidak akan percaya bahwa tidak ada rencana darurat yang disiapkan. Di kejauhan, Mu Chen memeluk Luo Li, namun, kedinginan menyelimuti murid-murid kulit hitamnya. Melihat kedua sosok itu dengan eksplosif menembaki, busur mengejek muncul dari sudut mulutnya. Luo Li juga menemukan tindakan mereka, saat niat dingin muncul di wajahnya yang menyenangkan di tempat. Kalian berdua akhirnya cukup menonton, iya. Mu Chen mengirim senyum acuh tak acuh terhadap dua orang yang masuk sambil berbicara. Mata Zhao Qingshan dan Mu Fengyang bersinar, namun, mereka tampaknya tidak mau melihat Mu Chen. Jelas, ketika yang terakhir telah memberikan luka serius pada Raja Roh, itu memberi mereka tekanan besar pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka tidak berani meremehkannya, seperti sebelumnya. Rebut cahaya spiritual dan berpisah. Dengan raungan rendah, Zhao Qingshan menembak ke arah cahaya spiritual di sebelah kiri, sementara Mu Fengyang melakukannya ke kanan. Mu Chen dengan dingin menatap mereka. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam yang penuh lubang muncul di tangannya. Dengan sebuah gerakan, bola logam itu melesat keluar. Seketika, segudang warna bermekaran sebagai spiritual arai raksasa yang tak tertandingi segera mengembun. Memperluas, itu menyelimuti lokasi di mana dua rumpun cahaya spiritual berada. Dia sudah lama menemukan orang-orang yang memata-matai mereka dari kejauhan. Namun, apakah mereka berpikir dia tidak akan memiliki rencana kontingensi tunggal ketika dia bertarung dengan Raja Roh sampai kedua belah pihak menderita luka-luka? Huff. Sosok masuk Zhao Qingshan dan Mu Fengyang buru-buru terhenti karena kesusahan. Mereka melihat arai spiritual yang meluas dengan rasa gentar.
Ancaman yang dibawa oleh arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai spiritual yang telah diatur Mu Chen sebelumnya. Jika mereka bersikeras untuk bergegas masuk, mereka mungkin langsung diselimuti oleh arai spiritual. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan arai spiritual tingkat ini. Bajingan ini, Mu Fengyang mengepalkan dan menggertakkan giginya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen akan memiliki rencana darurat. Ayo pergi. Mengepalkan giginya, Zhao Qingshan segera berbalik dan tiba-tiba pergi. Persiapan yang dimiliki Mu Chen, meninggalkan mereka tanpa ada kesempatan. Mu Fengyang jelas tidak setegas Zhao Qingshan, ragu-ragu sebentar sebelum berbalik untuk pergi. Karena kamu di sini, maka jangan pergi. Namun, sama seperti Mu Fengyang baru saja membalikkan tubuhnya, suara dingin Mu Chen sudah terdengar. Ketika dia menoleh ke belakang untuk melirik, dia terkejut melihat bahwa arai spiritual raksasa tampaknya menyelimuti. Ini segera menakutinya sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya dan tanpa jejak niat bertarung saat dia buru-buru melarikan diri. Huff! Mu Chen dengan dingin mendengus. Dengan gerakan tubuhnya, raungan naga bergema, dan dia menghilang pada saat ini. Detik berikutnya, dia muncul. Dia seperti hantu yang sudah muncul di belakang Mu Fengyang. Pergilah! Tubuh Mu Chen tiba-tiba meletus dengan kilat, sementara kulitnya tampak seperti logam perak. Mengepalkan tangannya, dia mengirim kepalan dengan gemuruh. Bang! Energi spiritual berserk tersapu. Ketika harimau putih muncul, seolah-olah itu terkondensasi oleh badai tinju Mu Chen. Tanpa sedikit pun belas kasihan, itu bergemuruh ke arah Mu Fengyang, yang tidak mampu mengumpulkan pertahanan pada waktunya. Kamu, energi spiritual yang menakjubkan datang dari belakangnya menyebabkan wajah Mu Fengyang menjadi pucat pasi. Pada saat ini, tidak ada cukup waktu baginya untuk berbalik, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membungkus tubuhnya dengan spirit armor. Ding! Tinju Mu Chen menabrak spirit armor, langsung menyebabkan suara logam berdering dan bunga api untuk menembak. Seteguk darah menyembur keluar dari Mu Fengyang, karena tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, langsung jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar dalam prosesnya. Mu Fengyang dengan sedih berbaring di dasar lubang yang dalam. Retakan keluar dari baju besi di tubuhnya. Baju besi ini hampir hancur oleh tamparan Raja Roh setelah ia mencoba untuk mengatur Mu Chen. Setelah menderita tinju kekerasan dari Mu Chen, itu sudah mencapai batasnya. Mu Fengyang memuntahkan seteguk darah. Auranya menjadi tertekan saat teror memenuhi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan menjadi setan, menyerang seperti yang dia katakan itu. Agak terlalu boros untuk menggunakan arai spiritualku pada kalian berdua, kata Mu Chen dengan senyum dingin. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam yang penuh lubang kembali ke tangannya. Mu Chen turun sedikit. Dengan satu genggam tangannya, sebuah batu besar seukuran bukit kecil dihisap. Setelah meraih tangannya, dia dengan keras menabrak Mu Fengyang yang terluka parah. Tidak, saat Mu Fengyang berteriak ketakutan, batu raksasa menyebabkan tanah bergetar untuk sementara waktu. Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit. Menusuk batu besar, itu mengangkut Mu Fengyang, yang sudah pingsan karena lukanya, keluar. Saat Mu Chen berhadapan dengan Mu Fengyang, Zhao Qingshan sudah melarikan diri ke kejauhan. Mu Chen hanya melihat, sebelum menarik kembali tatapannya. Dia tidak memiliki niat untuk mengejarnya, karena saat ini dia benar-benar menghabiskan sedikit kekuatannya. Ingin menghancurkan Zhao Qingshan dari dunia cahaya spiritual mungkin mengharuskannya menggunakan bola logam. Jelas, Mu Chen tidak mau melakukannya. Berdiri di udara, dia menembakkan pandangan dingin ke jarak yang lebih jauh. Dari sana, masih ada beberapa orang yang memandang ke arahnya. Namun, ketika mereka melihat tatapan Mu Chen menembaki, menggigil kedinginan melewati mereka sebelum mereka segera mundur. Su Huang memandang pemuda itu dengan sikap yang mengesankan, berdiri di udara, sebelum menghela nafas. Dengan tangannya, dia berkata, ayo pergi. Petik 2. Di belakangnya, Su Qingqing juga terdiam saat dia menggigit bibirnya. Menatap sosok muda itu, hatinya merasa tidak nyaman, dan tidak ada yang akan membayangkan bahwa kakak laki-laki yang paling disembah pun tidak akan berani memprovokasi kemarahan orang itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Mu Chen saat ini benar-benar jauh lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Mungkin, kuda hitam terbesar dalam perburuan ini, tidak akan menjadi Zhao Qingshan, atau siapapun, tetapi Mu Chen di depannya. Sok, di udara,
Mu Chen melihat sosok mundur berturut-turut sebelum diam-diam mengambil nafas lega. Untungnya, kejutan yang diciptakan dari mereka membunuh Raja Roh terlalu besar. Jika tidak, mungkin sangat sulit untuk memaksa orang-orang itu mundur hari ini. Mu Chen berbalik dan melambaikan tangannya. Dua kristal roh berkilau, sekitar 1. Panjangnya 5 meter, melayang ke depannya. Dengan jentikan jarinya, salah satu dari mereka menyapu Luoli. Setengah untuk kita masing-masing. Petik 2. Luoli tersenyum manis sambil menganggukkan kepala kecilnya. Dengan sebuah pengangkat ringan dari tangannya yang seperti batu giok, dia menyimpan setengah dari kristal rohnya. Ini sangat bermanfaat baginya. Dengan setengah kristal roh ini, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat dari pemberdayaan cahaya rohani. Ayo pergi. Kita juga harus meninggalkan tempat ini. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Kita harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Mu Chen berbicara sambil menyimpan bagian lain dari kristal roh. Luoli mengangguk. Tanpa ragu-ragu lagi, keduanya menentukan arah. Dengan gerakan tubuh mereka menembak ke arah kejauhan, dan sudah menghilang ke cakrawala dalam satu tarikan napas. Ketika mereka pergi, barisan gunung berubah tenang dan damai sekali lagi. Hanya bumi yang tersisa dalam keadaan bencana, yang merupakan satu-satunya bukti bahwa perkelahian yang mengejutkan telah meletus di tempat itu. Namun, ketika Mu Chen dan Luoli telah pergi, mereka tidak tahu bahwa masalah tentang mereka membunuh Raja Roh telah menciptakan beberapa gelombang raksasa. Akademi Spiritual Surga Utara, Northern Sea Plaza. Dalam beberapa hari terakhir ini, bidang yang sangat luas itu tampaknya terisi penuh sepanjang waktu. Banyak siswa yang berkumpul di sana, mengangkat kepala untuk melihat langit di atas lapangan. Ada layar raksasa yang terletak di tengah. Di dalam layar adalah puncak dari 3 gunung raksasa yang samar-samar terlihat di awan. Di atas puncak, samar-samar orang bisa melihat 3 sosok diam-diam duduk di sana. Tekanan tak terlihat memancar dari sana, membuat semua orang di lapangan merasa gelisah. Mereka tahu bahwa ini adalah titik akhir perburuan. Orang-orang di sana adalah pelindung terakhir. Dan tempat itu adalah lintasan terakhir perburuan ini. Secara alami, hanya pada hari terakhir untuk kedatangan pertarungan besar mereka dapat menyaksikan penampilan dari pertempuran hebat yang mengejutkan itu. Sebelum hari itu, mereka tidak akan dapat memperoleh banyak informasi tentang apa yang terjadi dalam perburuan. Namun, sepertinya ada pengecualian setiap saat. Arai ringan yang biasanya tidak memiliki aktivitas apapun tiba-tiba beriak dan bergelombang. Gerakan aneh ini menarik kejutan siswa yang tak terhitung jumlahnya, karena tatapan demi tatapan dikirim melintas untuk melihat. Apa yang terjadi? Mungkinkah tahap terakhir tiba begitu cepat? Banyak bisikan yang meragukan terdengar saat semua orang memiliki wajah yang penuh kejutan dan keheranan. Jelas, mereka tidak tahu persis apa arti penampilan ini. Di depan lapangan, dan di depan kursi-kursi yang terletak di sana, adalah kursi Din Tai Chang. Di sebelah kiri dan kanannya ada beberapa tetua Akademi Surgawi Spiritual Utara. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat layar cahaya yang bergelombang dan bergelombang. Akan ada sesepuh yang secara khusus mengawasi perburuan dari dalam. Dalam sebagian besar keadaan, jika bukan untuk lintasan terakhir, layar cahaya hanya akan menunjukkan informasi yang sangat penting yang terjadi di dalamnya. Ketika tatapan ragu-ragu berkumpul di layar cahaya yang beriak, akhirnya terbentuk gambar yang jelas dari berbagai gunung. Namun, saat ini, barisan gunung itu bergetar. Raksasa yang berseri-seri, tingginya sekitar 300 meter, menjulang tinggi saat fluktuasi energi spiritual tirani memancar keluar, muncul dan terasa sangat mengejutkan. Itu adalah Raja Roh. Ketika raksasa itu muncul, suara-suara syok langsung terdengar dari dalam lapangan, sementara wajah beberapa orang mengalami perubahan yang intens. Meskipun mayoritas orang di sini tidak berpartisipasi dalam perburuan sebelumnya, mereka memiliki beberapa pertimbangan untuk mendapatkan pengetahuan selama beberapa hari terakhir. Tentu, mereka juga tahu apa yang disebut Raja Roh. Mereka benar-benar memikat Raja Roh. Bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan beberapa sesepuh yang berdiri di depan merasa heran. Namun, dahi mereka mulai berkerut ketika mereka bergumam, mengapa Raja Roh ini terlihat lebih lemah. Ini adalah Raja Roh yang baru saja lahir. Mata Din Tai Chang, yang mirip dengan kedalaman alam semesta, membeku pada raksasa di dalam layar cahaya dan menjawab sambil tersenyum. Hanya pada saat ini para sesepuh memiliki kilasan wawasan.
Penuh minat, mereka berbalik dan memandang. Bahkan jika ini adalah Raja Roh yang baru lahir, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para siswa itu. Mereka mulai bertanya-tanya bocah malang mana yang telah bertemu dengannya. Saat layar cahaya terkondensasi, dua sosok menjadi semakin jelas di puncak gunung di depan Raja Roh. Ketika semua orang bisa melihat dengan jelas penampilan mereka, suara kaget langsung meletus. Itu mahasiswa baru bernama Mu Chen. Gadis cantik di sampingnya harus dipanggil Luo Li, kan? Ke-15 di peringkat surgawi. Keduanya benar-benar berani menantang Raja Roh. Petik 2. Kedua sosok itu dikenali dengan sangat cepat, dan sekaligus, seluruh lapangan menjadi gempar. Semua orang memiliki wajah terkejut, karena ini jelas melebihi harapan mereka sejauh ini. Di sudut lapangan, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya dari Asosiasi Dewi Luo membuka mulut lebar-lebar ketika mereka menatap keduanya dalam barisan cahaya dengan wajah aneh. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan puas dalam perburuan, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membawa Luo Li untuk berurusan dengan Raja Roh. Itu adalah eksistensi tirani yang sebanding dengan tahap penyempurnaan surgawi. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, layar cahaya menyala. Pertempuran besar sudah meletus. Ketika gambar melintas, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, karena kedua belah pihak telah meluncurkan serangan mereka. Pada gambar-gambar pertempuran terus melintas. Para siswa di lapangan, yang wajahnya dipenuhi dengan keheranan, mulai perlahan-lahan mengubah kuburan, sedikit demi sedikit, dengan bahkan beberapa bayangan yang menakutkan meletus pada akhirnya. Mereka melihat Raja Roh yang kuat dan kuat secara tak terduga dipaksa mundur. Gambar terakhir yang ditampilkan di layar bersandar pada garis miring yang dikirim Luo Li. Saat sinar biru menyala, bumi bergerak dan gunung berguncang. Pada saat itu, Raja Roh raksasa diiris menjadi dua, bergemuruh saat bagiannya jatuh. Sementara layar cahaya bergetar, seluruh bidang telah berubah sunyi senyap. Raja Roh itu, secara tak terduga, benar-benar dibunuh oleh serangan gabungan Mu Chen dan Luo Li. Di kursi di depan, berbagai sesepuh semua memiliki keheranan dan keterkejutan di wajah mereka. Mata Din Taichang membeku di layar cahaya dan melihat sosok kurus di dalamnya. Jejak keheranan melintas di matanya sebelum dia berkata dengan suara lembut, gadis ini, tanpa diduga, anggota dari klan Luo Shen. Pedang itu di tangannya, mungkinkah pedang Luo Shen? Bukankah itu harta paling berharga dari klan Luo Shen? Petik 2. Din, kakeknya seharusnya Luo Tianshen. Kata lelaki tua berambut putih di samping Din Taichang. Dari penampilannya, mengesankan, itu adalah orang tua yang bertemu Mu Chen dan Luo Li ketika mereka pergi ke aula nilai spiritual untuk pertama kalinya. Cucu Luo Tianshen. Keheranan di dalam mata Din Taichang meningkat. Tidak dapat menahan diri, dia tertawa dan berkata, orang tua itu benar-benar mau membiarkan cucunya yang berharga berlatih di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Namun, bakat Miss kecil ini memang sangat bagus. Mampu mengendalikan Luo Shen Sword pada usia seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Petik 2. Visi Din Taichang tiba-tiba bergeser untuk melihat ke arah sosok Mu Chen sebelum berkata, orang kecil itu bernama Mu Chen, kan? Haha, insiden di jalan spiritual seharusnya disebabkan olehnya, kan? Petik 2. Lelaki tua di sebelahnya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya ketika dia menjawab, akibat dari insiden itu tidak kecil, oke. Akademi Saint Spiritual bertekad untuk membunuhnya saat itu sebagai hukuman, namun, Andalah, Din, yang tidak menerimanya. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia diusir. Petik 2. Din Taichang tersenyum tipis sebelum berkata, anak kecil ini juga jenius yang sulit didapat. Dengan panduan tambahan, dia mungkin tidak kalah dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Insiden itu kemudian jelas karena Akademi Saint Spiritual melanggar beberapa aturan, dan diam-diam memberi pemuda itu memanggil Ji Xuan bantuan tersembunyi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikannya dari semua orang? Satu-satunya yang bisa mereka salahkan adalah diri mereka sendiri atas hasil yang mereka dapatkan pada akhirnya. Petik 2. Pria tua berambut putih itu menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka menyukai bakat Ji Xuan, dan ingin mengandalkannya untuk menekan Akademi Spiritual Surga Utara kami di kompetisi hebat 5 akademi. Dengan cara itu, mereka mungkin bisa mendapatkan gelar akademi top. Petik 2. Mata Din Taichang sedikit menyipit ketika dia terus menatap sosok muda di layar cahaya. Sambil tersenyum, dia bergumam,
meskipun Jisuan itu adalah jenius yang dikirim surga, Mu Chen ini juga tidak sederhana. Sementara Akademi Spiritual Surga Utara berkobar kaget dan takjub oleh gambar-gambar di dalam layar cahaya, itu juga tidak tenang dan damai di dalam area perburuan. Ini karena berita yang sama juga telah beredar di seluruh dunia cahaya spiritual. Di daerah Northwest, di titik pengumpulan Great sangat berbahaya, Raja Roh terbunuh. Pembunuhnya adalah Mu Chen dan Luo Li. Petik 2. Diselubung oleh energi spiritual yang kuat, berita ini langsung bergema di seluruh area perburuan, menyebabkan wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berubah. Raja Roh terbunuh. Seluruh tempat perburuan bergetar karena berita ini. Ungkapan tak terbayangkan dan tak percaya muncul di wajah semua orang ketika mereka berpikir, setelah beberapa tahun terakhir, Raja Roh akhirnya dibunuh oleh siswa. Bukankah Mu Chen dan Luo Li ini hanya mahasiswa baru? Bagaimana mereka bisa mencapai prestasi ini? Banyak orang saling memandang. Jika bukan karena suara keras yang masih terdengar di seluruh dunia, mereka akan berasumsi bahwa itu adalah kisah khayalan yang mereka dengar. Sementara diam-diam mendesah, mereka berpikir, sepertinya yang paling gelap dari semua kuda hitam telah muncul dalam perburuan ini. Di dalam dasar perburuan, di dataran yang sunyi, sesosok-sosok berjalan perlahan dengan tombak panjang di bahunya. Di depannya ada Spirit Pound yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tersenyum, dia membiarkan roh gadai membanjiri dirinya. Bang! Cahaya keemasan yang terang dan gemilang melaju ke arah langit dan menyapu hingga ke gelombang raksasa yang tak tertahankan. Pion roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, serta sejumlah besar jenderal roh, segera berubah menjadi debu pada saat ini, meninggalkan cahaya spiritual yang berkibar-kibar yang menghiasi langit. Ketika sosok itu muncul sekali lagi, dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil lampu spiritual yang menghancurkan langit. Mengangkat kepalanya, rambutnya menutupi bahunya ketika aura menghina keluar, tampak sangat tidak normal. Itu tepatnya Shen Changsheng. Menatap arah barat laut, dia tersenyum saat berpikir, Mu Chen, dia memang orang yang sangat menarik, namun, akankah dia bisa naik ke platform cahaya spiritual di pas terakhir? Demikian pula, pada saat yang sama, di kedalaman puncak gunung, Li Xuantong berdiri tegak, dengan tangan di belakang punggungnya. Dia juga melihat ke arah barat laut, namun, tidak ada banyak fluktuasi pada wajah tampan itu. Menatap arah selama beberapa saat, dia akhirnya berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Hentakan ganas Heyao menyebabkan batu besar, seperti gunung kecil, berubah menjadi debu. Matanya menjadi gelap, sementara orang banyak di belakangnya gemetar dan menutup mulut mereka, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Dia sebenarnya berhasil membunuh Raja Roh. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hu Yao dengan dingin tersenyum, sebelum berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman, sebelum suaranya yang dingin perlahan terdengar. Kau memang menyelamatkanku dari beberapa masalah. Karena itu masalahnya, aku dengan baik hati akan menerima cahaya spiritual di tingkat Raja Roh yang ada di tangan kamu, kalau begitu. Petik 2.